Akhirnya terbongkar alasan kenapa saat ini si Towel alias Handuk alias si Tommy Welly yang katanya pengamat bola tetapi dia lebih layak disebut sebagai penghambat sepak bola. Kenapa orang ini sangat bawel sekali? Kenapa bacotan orang ini tidak ada henti-hentinya? Dia mengkritik Coach Sintayong. Alasannya akhirnya terkuak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini yang menunjukkan siapa Tommy Welly itu sebenarnya. Menghancur bakat pemain muda. Di saat ia menjadi General Manager Football Development PSSI, Bung Towel dan beberapa petinggi PSSI diduga menjadi penyebab gagalnya kerjasama PSSI dengan Danone Development. Program terkait pengembangan bakat muda Indonesia, saat itu PSSI diduga ingin mengambil keuntungan yang lebih besar dari pihak Danone, sehingga membuat kerjasama batal. Padahal jika terrealisasi, Indonesia akan memiliki bakat pesepak bola yang berlimpah. Namun apa daya, oknum PSSI dan Bung Towel saat itu lebih memilih uang dibandingkan kemajuan sepak bola Indonesia. Dalam pengaturan skor, di periode 2010 hingga 2016, di saat Bung Towel masih menjadi bagian PSSI, ia kerap memprediksi tim mana yang akan juara di Liga Indonesia. Menariknya, prediksi Bung Towel selalu benar. Menurut beberapa pihak, hal itu berkaitan dengan banyaknya kasus suap menyuap yang melibatkan pejabat-pejabat penting PSSI atau Exco, serta presiden klub yang bermain di ISL 2010 hingga 2014 dan Torabika Soccer Championship 2016. Selain itu, Towel juga disebut terlibat dalam pengaturan skor di Liga 2 dan Liga 3 yang potensi terbongkarnya lebih minim dibandingkan Liga 1. Tangan kanan mafia bola. Selama ini banyak yang tidak mengetahui bahwa Towel merupakan orang kepercayaan tokoh-tokoh yang menjadi dalang di balik merosotnya sepak bola Indonesia. Sebut saja Nurdin Halid yang merupakan napi sekaligus mantan napi yang mampu memimpin PSSI dari balik jeruji besi. Lalu ada Joko Driono yang merupakan mantan PLT Ketum PSSI sekaligus pemegang saham mayoritas Persija Jakarta yang berhasil ditangkap pada 2019 karena terlibat kasus dugaan pengaturan skor sepak bola yang membuat sang juara liga kala itu, Persija Jakarta, disebut sebagai juara settingan pada musim kompetisi 2018. Selain itu, Towel juga dikabarkan membantu Mr. X untuk mendapat kursi jabatan di PSSI, di mana Mr. X sendiri pada awalnya berhasil menjadikan PSSI sebagai gudang emasnya dengan mengambil beberapa bagian dari denda-denda klub Liga Indonesia yang satu pertandingannya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Nah, sejak era Erick Thohir, praktek curang Mr. X itu perlahan mulai bisa diatasi, dan karena itulah Towel yang merupakan anak buahnya kerap mengkritik PSSI secara membabi buta karena kesal sumber cuan mereka menjadi tertutup. Skandal Justip pemain timnas. Pernah dengar kasus pemain yang tidak memiliki penampilan apik namun selalu berhasil masuk skuad timnas Indonesia? Mungkin itu adalah salah satu contoh pemain titipan yang berhasil direkomendasikan oleh Mr. X. Namun sejak tahun 2019, praktek tersebut mulai sulit dilakukan. Apalagi setelah Sintayong melatih Indonesia, hal tersebut semakin sulit dilakukan. Selain terkenal sebagai pelatih jujur yang tidak kompromi dengan pemain titipan, Sintayong juga banyak menggunakan pemain keturunan dari luar negeri, sehingga membuat slot pemain dari klub Indonesia menjadi sedikit. Disinilah alasan kenapa Towel selalu menyerang Sintayong dan kontra pemain keturunan atau naturalisasi dengan dalih menghambat pemain lokal. Padahal kenyataannya ada kepentingan Justip pemain di belakangnya. Selain mengkritik Sintayong dan PSSI dengan tujuan tadi, kontroversinya itu tanpa kita sadari menjadi ladang cuan bagi Bung Towel. Ia menjadi sering diundang ke berbagai acara atau podcast yang berkaitan dengan sepak bola dengan penghasilan yang tentu tak sedikit. Ada baiknya seorang Bung Towel tidak terlalu diberi panggung, karena jika terus seperti itu bisa saja berdampak negatif bagi persepak bolaan tanah air yang sedang bangkit menjadi macan Asia.
Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar, and see you next video. Bye-bye. Yang saya kritisi, jelas poin kritisi saya, head coach Sinteyong, karena dia termasuk yang beruntung dapat naturalisasi. Ada pelatih timnas sebelumnya yang dapat naturalisasi? Tidak ada. Saya generasi pertama pelatih yang memakai pemain naturalisasi. Oh iya. Langsung terbantahkan. Diego Misius. Iya. Pemain saya pertama dulu ada Irfan Bahdim. Benar. Setelah era Coach Riedel, dia masuk di tim senior, itu saya panggil di timnas 23. Karena usianya waktu itu baru 21 tahun. Yes, betul. Ya teman-teman, tadi dua video yang merupakan gambaran siapa si Towel itu sebenarnya. Towel, ya boleh saya katakan bahwa segoblok-gobloknya para pengamat sepak bola, bahwa tidak separah seperti apa yang dialami oleh si Towel ini. Pengamat sepak bola yang disematkan kepada dia ini sungguh di luar dari nalar kita. Entah apa yang merasuki si Towel ini yang acap kali selalu menyerang Coach Sintayong. Akhirnya dengan penjelasan dari video pertama tadi bisa membuka mata kita bahwa kenapa atau alasan kenapa si Towel itu sampai, ya boleh saya katakan sekejam itu ya, dia mengkritisi Coach Sintayong. Dia selalu mengeluarkan kata-kata seolah-olah kehadiran Coach Sintayong itu memecah belah persepak bolaan di Indonesia. Tetapi tanpa dia sadari, Towel itu membuka aibnya sendiri. Aib di mana ketika itu PSSI yang boleh saya katakan bahwa masuk dalam periode kelam, masuk dalam periode suram. PSSI ketika itu benar-benar hancur berantakan. PSSI ketika itu benar-benar menjadi ladangnya para mafia sepak bola, termasuk di dalamnya si Towel itu sendiri. Teman-teman, kalau masih ingat Piala AFF ketika itu tahun berapa saya lupa, zamannya Irfan Bahdim, di mana pada babak penyisihan kita bisa membantai Malaysia dengan skor yang sangat gila. Namun pada akhirnya ketika euforia itu mulai berdatangan, kita malah apa? Di final kita dibantai balik oleh Malaysia. Kejadian itu akhirnya terungkap melalui penjelasan video berikut ini. Mari kita simak lagi. Oleh orang-orangnya Lanyala. Nah, termasuk salah satunya adalah Bung Toel. Bung Toel adalah jubir di eranya Lanyala Mataliti. Dan inilah kenapa kemudian dulu gitu ya, kenapa kita meminta agar PSSI itu berbenah, karena dikuasai oleh orang-orang yang nggak paham. Ketika muncul seorang Johar Arifin yang didukung oleh logistik, oleh jaringan untuk memperbaiki timnas, memperbaiki sepak bola nasional kita, memperbaiki Liga Indonesia waktu itu gitu ya, atau bahkan kita bikin Liga baru atau Liga IPL waktu itu ternyata digoncang terus oleh kekuatan-kekuatan lama. Ya, karena seperti yang saya bilang tadi, kekuatan lama ini dari kubu Partai Kuning. Partai Kuning. Jadi supaya nyambung dengan benang kuning tadi. Gitu ya. Jadi ini ceritanya mereka ini memang berkuasa begitu lama, sehingga ketika muncul orang baru seperti Johar Arifin yang ingin benar-benar memperbaiki, itu kemudian digoyang sampai akhirnya ya nggak punya kekuatan apa-apa. Dan ketika Lanyala masuk, selesailah IPL itu. Karena IPL, klub-klub yang ada di IPL waktu itu ya satu persatu bubar gitu ya. Dan ketika IPL sudah kalah katakanlah, karena klub-klubnya sudah banyak yang bubar, ini dari situ kemudian liganya jadi satu, hanya ISL, kemudian sekarang jadi Liga 1. Makanya tadi kenapa saya bilang mulai paham kenapa Bung Toel itu meminta Sintayong untuk berterima kasih kepada Liga 1, karena ini memang menjadi satu kesatuan, ada satu benang kuningnya.
Benang kuning. Karena Bung Toel ini kan dulu jubir PSSI di era tahun 2011-2012 gitu ya. Lalu kemudian setelah Lanyala Mataliti kemudian bergabung masuk menjadi bagian wakil ketua umum PSSI dan bahkan menjadi ketua PSSI tahun 2015-2016, itu status Bung Toel tuh naik pangkat dari yang semulanya hanya jubir kemudian menjadi General Manager Football Development pada tahun 2014 setelah Lanyala jadi wakil ketua PSSI. Lalu kemudian Bung Toel ini naik lagi pangkat menjadi Direktur Kompetisi PSSI. Jadi Bung Toel punya posisi luar biasa ketika Lanyala berkuasa, dan PSSI seperti yang kita tahu, PSSI itu seperti lebih berkuasa dari pemerintah. Kalau kita ingat gitu ya, PSSI ini seperti satu kerajaan baru yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah Indonesia. Meskipun PSSI ini namanya Indonesia gitu ya, tapi ketika ada pemerintah ingin berkontribusi atau membantu dan sebagainya, PSSI bisa menolak. Dan Bung Toel inilah orang yang dulu sering berhadapan-hadapan dengan Menpora atau pemerintah gitu ya. Wah, sering ngancem-ngancem lah gitu. Kalau kita pemerintah mau bikin bikin pertandingan gitu ya, Piala Merdeka atau Piala Presiden apapun itu gitu ya. Wah, itu harus izin dengan PSSI. Kalau nggak izin PSSI nggak bisa. Bahkan sempat ada gitu ya, kita bikin Piala Merdeka, pemerintah bikin Piala Merdeka, itu Bung Toel kasih ancaman, siapapun klub yang ikut Piala Merdeka itu nanti kita sanksi. Kalau nggak salah bahasanya seperti itu. Pokoknya ada ancaman-ancaman, wah ini nanti kita akan catat dan sebagainya gitu ya. Jadi dulu Bung Toel itu sering berhadapan dengan Menpora dan pemerintah, dan dia berbekal statuta FIFA gitu, karena PSSI itu nggak bisa ditekan-tekan oleh pemerintah, tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Kalau sampai diintervensi nanti mereka mengadu kepada FIFA, dan FIFA bisa membekukan liga di Indonesia, bisa membekukan PSSI dan sebagainya gitu. Jadi itulah yang kemudian menjadi benang merah seorang Bung Toel gitu, karena soal Liga 1 itu memang sangat-sangat diagung-agungkan di kubu mereka, di kubunya Lanyala waktu itu, atau di kubu zaman kegelapan lah katakanlah gitu kan. Zaman kegelapan. Kalau saya pribadi dulu saya mendukung IPL, saya mendukung Johar Arifin di tahun 2011-2013 waktu itu gitu ya, sebelum adanya KLB. Saya mendukung IPL karena untuk perbaikan, untuk manajemen sepak bola yang lebih terbuka, lebih profesional, timnas yang lebih baik dan sebagainya, yang tidak bisa diatur-atur dan seterusnya. Tapi pada akhirnya memang seorang Johar Arifin itu kalah tekanan politik, tidak punya backup yang cukup lama gitu ya, sehingga akhirnya dia ya lengser begitu saja. Bahkan jauh sebelum dia lengser itu, ketika Lanyala masuk, dia sudah tidak punya kuasa apa-apa, karena bahkan Johar Arifin itu dulu ketika bertemu dengan Menpora itu kemudian dianggap melanggar kode etik, dan itu kemudian disidang sama orang-orangnya Lanyala ketika itu gitu ya. Aneh-aneh ya. Hanya gara-gara bertemu dengan Menpora itu kemudian menjadi satu masalah serius di PSSI, dan itulah yang membuat akhir karir Johar Arifin sebagai ketua PSSI waktu itu, dan kemudian digantikan oleh Lanyala Mataliti tahun 2015. Tapi 2016 Lanyala kemudian lengser juga kalau nggak salah, karena waktu itu Lanyala itu kena kasus Kejaksaan Tinggi di Jawa Timur kalau nggak salah, Kejati Jatim, atas kasus korupsi apa gitu ya di Jawa Timur, dan kemudian dia ditahan, dan saat itulah terjadi KLB. Tapi meskipun setelah itu ternyata Lanyala bisa dibebaskan karena menurut Kejati Jatim waktu itu Lanyala alasan kenapa Lanyala itu bisa bebas ya karena mungkin karena yang punya pengadilan. Punya pengadilan Lanyala ini, dan salah satu anak buahnya adalah Bung Toel ini gitu. Jadi bagi saya ini menjadi satu pemahaman atau menjadi satu benang kuning baru terkait kenapa hari ini Bung Toel ngeritik Sintayong, PSSI atau Timnas dan seterusnya, atau ngeritik Erick Thohir ya, karena memang dari latar belakang atau sejarahnya dia muncul dari kubu PSSI dari zaman kegelapan, kubu PSSI yang sebelumnya begitu luar biasa dikuasai oleh rezim mafia kuning. Ya, karena kalau kita cek gitu ya, kalian cek aja gitu ya, kenapa kemudian Bung Toel ini selalu diberi panggung di stasiun yang itu gitu ya, karena memang itu
itu kubu sana gitu, kubu rezim Pemilik mafia benang mafia kuning kuning, tadi gitu. benang kuning. Yang dulu gitu ya, itu mereka bahkan bisa memberikan sponsor-sponsor kepada timnas tanpa melalui prosedur gitu. Mereka bisa cetak. Saya dulu ketika di Malaysia mendapatkan kaos timnas gitu ya, yang disebar di kalangan mahasiswa itu ada timnas, terus kemudian di sebelahnya itu ada logo perusahaan yang ada kaitannya dengan elit Partai Kuning dan si Benang Kuning atau salah satu stasiun TV di Indonesia gitu, ada di sini. Apalah namanya gitu ya. Itu disebar ke banyak orang, tapi ketika kita hadir di lapangan ke stadion, ternyata kita kemudian dipermalukan dengan skor 5-0 kalau nggak salah waktu itu. Kita kalah dengan Malaysia 5-0. Kemudian di final Piala AFF kita juga kalah waktu itu gitu. Jadi itu adalah sebuah momen yang sangat-sangat memalukan. Belakangan kita mengerti kenapa salah satu si elit atau mafia rezim kuning itu bagi-bagi kaos banyak dan bagi tiket-tiket gratis gitu ya. Padahal kita biasanya beli. Tapi di partai final itu dikasih gratis, bahkan dikasih kaos. Nggak bisa masih. Ya, karena mungkin mereka udah menang duluan, menang judi dulu. Nah, jadi PSSI sebelum eranya Erick Thohir itu memang sekelam itu gitu ya. Sempat terjadi perlawanan, sempat terjadi dukungan kepada Johar Arifin, tapi kemudian dalam 2 tahun sudah tidak mampu berkutik, sudah kalah dengan orang-orang lamanya lagi, kembali kepada rezim lama, rezim mafia kuning itu, rezim PSSI yang sebelumnya pernah diketuai oleh narapidana yang memimpin PSSI dari balik penjara. Saking hebatnya gitu ya, biasalah mafia kuning itu hebat semua gitu. Jadi kalau sekarang kemudian Bung Toel mengkritik atau tidak suka dengan timnas, dengan kritik-kritikan yang tidak masuk akal ya, karena memang dia masuk atau menjadi bagian dari rezim PSSI yang dulunya begitu berani untuk nantang-nantangin pemerintah, yang dulunya tengil sekali ketika berhadapan-hadapan dengan pemerintah, yang sejak dulu meyakini bahwa PSSI itu seperti satu kerajaan baru yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah atau bahkan sejajar dengan pemerintah Indonesia, yang bahkan presiden pun nggak bisa otak-atik PSSI, nggak bisa memberikan masukan atau dukungan kepada PSSI. Jadi Bung Toel ada di rezim itu gitu ya. Tapi kemudian sekarang muncul seorang Erick Thohir yang jauh lebih kuat dibandingkan Johar Arifin, secara logistik lebih kuat gitu ya kalau Johar. Ya teman-teman, akhirnya kita tahu ya bahwa kenapa si Toel ini sangat tengil sekali ya. Ternyata dia ini orang PSSI yang ketika itu adalah zaman-zamannya kegelapan. PSSI ketika itu penuh dengan kegelapan. Ya, ketika itu si Toel memang benar-benar panen cuan. Pantasan saja zaman kegelapan itu tidak ada bacotan dari si Toel, karena mulutnya ini sudah diisi dengan cuan dan cuan. Toel adalah perwakilan dari para mafia sepak bola ketika itu. Toel yang sekarang sangat bawel, dia menginginkan agar PSSI itu bisa kembali ke masa lalu, masa di mana penuh dengan kegelapan, masa di mana penuh dengan pengaturan, masa di mana ketika liga belum dimulai bahwa juaranya itu sudah diketahui. Toel yang ketika itu sangat diagung-agungkan oleh orang-orang di dalam PSSI. Namun sekarang Toel itu menjadi sampah persepak bolaan Indonesia. Toel sekarang dia menanggung malu. Toel sekarang dia menanggung karma yang selama ini dia tanam. Ini dia sedang menuai hasil itu. Jadi teman-teman silahkan bully Toel sampai Toel itu berhenti bawel. Terima kasih teman-teman. Salam hormat dari saya. Salam olahraga.